Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Ya, apa kabar nih Pak Hadi? Baik, Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah sudah ada kondisi yang Iya Pak fit Hadi. ya. Amin. Pak Hadi, saya dengar nih besok ya Pak Hadi ya. Pak Hadi mau Ya, melakukan praktek coaching ya Pak dengan betul, Bu. Pak Eko ya Pak. Iya, betul sekali, Bu. Dengan Uh, Pak Eko. Nah itu apa ya Pak? Rubrik penilaian yang mau diambil waktu coachingnya tuh apa Pak? Kira-kira Pak? Baik, Ibu. Alhamdulillah saya sudah temu janji dengan Pak Eko besok ingin melakukan coaching terhadap proses pembelajaran yang beliau laksanakan nantinya. Saya coba lakukan nanti penilaian ya Bu terhadap 3 hal gitu, di mana saya coba akan membangun kemitraan dengan coach supaya nanti kita sama-sama merasa ada satu chemistry pelaksanaan pembangunan potensi dari diri masing-masing ya Bu gitu. Terus saya juga akan coba melakukan penilaian terhadap proses kreatif gitu. Saya akan lakukan identifikasi dan menganalisis apa-apa saja yang mungkin bisa dikembangkan dan dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan Pak Eko. Saya juga menilai Bu beberapa upaya-upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Koci gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya 3 penilaian ini bisa menjadi satu ukuran ya Bu terhadap keberhasilan saya membangkitkan kemampuan Koci saya nanti pada saat pelaksanaan di coachingnya. Hebat. Sudah siap sekali ya Pak ya dengan 3 penilaian tadi ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti waktu praktek coachingnya nanti Pak? Oh ya, dari yang 3 hal kompetensi coaching mungkin Bu ya yang saya ketahui, di mana nanti ada satu upaya menghadirkan secara penuh ya Bu dalam kegiatan coaching. Lalu saya coba berupaya mendengarkan aktif dan coba juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, karena 3 hal tersebut memang menjadi tolak ukur utama keberhasilan coaching. Dan ketiga-tiganya ya memang harus saya upayakan ya Bu, bagaimana bisa membuat ya coach saya nanti ini lebih memahami seluruh permasalahannya. Lalu saya coba upayakan dengan mendengarkan, menyimak apa yang beliau sampaikan, dengan membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan mereka juga untuk termotivasi gitu ya Bu. Mudah-mudahan sih bisa berhasil. Oh gitu ya Pak Hadi ya. Iya. Jadi dengan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan kesadaran penuh itu tadi ya Pak Hadi ya. Betul Ibu. Nah, selanjutnya nih Pak, nanti bagian kompetensi mana aja yang ingin Bapak nilailah observasi Pak? Iya, kepada coach saya nanti kemungkinan Pak Eko akan banyak bercerita kayaknya nih Bu tentang kondisi kelasnya, karena saya melihat beliau itu sangat aktif di kelas dan mungkin biasanya kalau guru-guru aktif itu pasti akan menemui banyak hambatan ya, karena dia akan melihat semua sisi, semua sektor yang akan dia nilai. Tentunya saya coba mendengarkan secara aktif, itu menjadi hal yang lebih dominan saya lakukan, dan saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu sebagai bentuk kompetensi yang akan saya tujukan supaya Pak Eko bisa tergali lagi nih apa yang menjadi hambatan dan solusi-solusi apa yang bisa dikembangkan. Oh gitu ya Pak Hadi ya. Ibu. Jadi nanti lebih ke Pak Ekonya waktu bercerita ya Pak ya, nah, untuk mencari solusinya dari Pak Ekonya ya Pak. Betul sekali. Selanjutnya nih Pak, untuk indikator ketercapaiannya diinginkan seperti apa itu Pak nanti Pak? Oh iya, ya tentunya harapan saya mungkin ya dengan Pak Eko sendiri sebagai rekan sejawat, tentunya dalam proses coaching ini kita sama-sama berupaya mencari solusi gitu ya, dengan saya mampu mungkin nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya tadi ya Bu, udah kita sepakati bersama. Tentunya ada satu ketercapaian yang ingin saya capai gitu, di mana Pak Eko nanti mampu Bu mendeskripsikan apa sih masalahnya gitu ya, apa sih hambatan-hambatan yang dia rasakan di kelas gitu ya. Lalu dengan pertanyaan berbobot yang akan saya lontarkan, saya coba ingin mengukur seperti apa nih kondisi realnya Pak Eko menghadapi kondisi kelas saat ini gitu ya Bu.
juga ya saya juga coba ingin membuat Peko mampu bagaimana beliau mendeskripsikan potensi-potensi atau teknik-teknik atau cara-cara apa nih sih yang bisa dilakukan ya Bu ya untuk Iya. menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi gitu, termasuk nanti bagaimana merencanakan kegiatan tersebut, kapan mau dilaksanakan, dan pihak-pihak mana saja yang bisa dilibatkan untuk membantu penyelesaian masalah itu. Mungkin ya ada sekitar 6 kali ya Bu yang ingin saya capai. Iya Pak, bagus banget, udah siap banget ya Pak Hadi ya. Ya Bu, doakan saja mudah-mudahan berhasil nanti coaching. Iya, saya doakan semoga nanti praktek kus dan kucingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Baik Ibu, iya. Pak, cukup sekian perjumpaannya. Iya. Tutup dulu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Alhamdulillah, Pak Eko, nih kita bisa berjumpa lagi, Pak Eko nih. Ya. Alhamdulillah, Pak. Gimana kabarnya Pak Eko saat ini? Sehat, baik, Pak. Alhamdulillah. Oh, iya. Gimana Pak aktivitas sehari-hari di kelas atau di sekolah? Mungkin ada perkembangan yang bisa Bapak share Pak ke saya Pak. Wah, alhamdulillah Pak. Menarik, menantang. Bahkan saking menantangnya ada sesuatu yang saya harus pikirkan Pak. Bagaimana itu solusinya Pak? Oh, baik. Barangkali mungkin ini momen tepat ya Pak. Kita melakukan sedikit coaching lah ya Pak. Menemukan solusi atau permasalahan-permasalahan yang Pak Eko mungkin hadapi dalam kegiatan atau peran Pak Eko sebagai guru. Bisa Pak, ceritakan sedikit apa nih hambatan-hambatan atau permasalahan yang Pak Eko hadapi Pak? Wah, kebetulan nih Pak, memang saya sepertinya harus cerita nih Pak ya. Kemarin saya bingung saya mau cerita kepada siapa, kan kepada kepala sekolah terlalu tinggi, mungkin teman sejawat dulu mungkin ya Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi gini Pak, itu kan saya kan ngajar di kelas 10 yang kurikulum merdeka ya Pak. Saya itu kemarin nggak tahu Pak, ternyata di satu kelas itu tuh ada anak ABK-nya Pak. Jadi kok saya merasa agak, mohon maaf, agak berbeda Pak ketika proses belajar yang kemarin Pak. Karena selama ini saya belum pernah Pak mendapatkan di kelas saya itu ada anak kebutuhan khusus Pak. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Ya. Itu kondisi saat ini Pak Eko berarti di ruang kelas itu cukup beragam ya Pak? Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus yang Pak Eko pantau ya Pak? Itu kemana sih cuma ada satu sih Pak, di kelas 10-7 kalau nggak salah Pak. Itu ada satu orang Pak. Bisa cerita Pak secara spesifik apa kebutuhan khusus yang mungkin siswa Pak Eko itu alami maksudnya? Nah, mungkin kalau dari pengamatan langsung sih mungkin terlihat seperti normal ya Pak ya. Cuma mungkin gini Pak, saya saat memberikan pembelajaran kepada siswa di kelas itu, dia ketika baru saya masuk beberapa materi gitu, tiba-tiba tuh dia mendekati saya Pak, seperti mencari perhatian saya Pak. Saya kan bingung Pak, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, sebelumnya saya juga nggak tahu kalau itu memang dia anak ABK Pak. Jadi tiba-tiba dia mendekati saya, kemudian memegang saya dan berusaha untuk memijat tangan saya Pak. Itu yang kemarin saya alami Pak. Jadi saya agak terkejut Pak, seperti itu Pak. Apakah dalam proses belajar anak ini mengalami hambatan Pak Eko sejauh pengamatan Pak Eko? Ya, kalau menurut saya sih mungkin termasuk yang slow learner juga ya Pak ya. Oh, slow learner. Jadi agak lama juga Pak. Jadi saya udah berusaha memberikan pemahaman. Saya mendekati loh Pak kemarin Pak, saat dia belajar saya ada pendekatan itu, tapi ketika memberikan pembelajaran, kemudian saya melakukan langkah-langkah pembelajaran juga, ketika saya tanyakan ya itu tadi Pak, dia belum bisa memahami Pak apa tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu Pak. Pak Eko dalam proses pembelajaran terhadap siswa ini apakah memang melakukan konsep yang berbeda Pak, atau memang ada penyamaan cara mengajar? Nah kemarin itu Pak, saya kan karena belum tahu, saya melakukan pembelajaran bervariasi Pak. Cuma kan yang saya tahu kan itu kan yang visual, auditory, sama salah satu kinestetik kalau nggak salah. Iya. Cuma yang untuk anak ini saya belum Pak melakukan pembelajaran yang berbeda yang untuk
menangani anak-anak seperti ini Pak, gitu Pak. Jadi mungkin nggak cuma proses belajar kali Pak, mungkin penilaian Pak Eko masih juga lakukan hal yang sama ya Pak, satu kelas, baik Nah, ini atau yang lain. betul Pak. Jadi saya sih apa namanya besok-besok itu harus merubah pembelajaran saya Pak. Mungkin dari FPP saya ya Pak, kemudian modelnya, pendekatannya, sampai dengan metodenya juga saya harus bisa menyesuaikan semua anak Pak. Apalagi yang untuk menangani yang seperti ini Pak. Dan rubrik penilaiannya juga kan nggak boleh sama nih, kayaknya juga harus saya buat yang berbeda juga Pak. Nah itu yang saya lakukan seperti itu Pak. Oh iya iya. Kalau dari cara Pak Eko mengajar saat ini dengan teknik dan gaya mengajar, penilaian, mungkin pendekatan kepada siswa, kemampuan Pak Eko memberikan pendampingan, tuntunan terhadap siswa tersebut, ya kalau kita bikin skala 1 sampai 10 saja Pak Eko ya mungkin. Kira-kira gimana Pak Eko bisa memberikan penilaian? Nah kalau kemarin sih masih 60-70 lah Pak, karena mungkin saya baru tahu. Cuma ya harapan saya Pak, namanya seorang guru ya Pak, saya juga nggak mau juga Pak anak-anak saya ketinggalan Pak. Mau apapun kondisinya kan ini udah tanggung jawab seorang guru ya Pak, baik moral ya, bagaimana anak-anak tersebut juga bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya Pak, dan minimal ada peningkatan prestasi dari anak tersebut Pak, itu harapan saya Pak. Angka 60 atau angka 70 yang Pak Eko sebutkan tadi bisa dideskripsikan Pak, mungkin seperti apa sih 60 si anak ini, atau Pak Eko mengajar dengan angka 60, mungkin ada satu gambaran Pak, seperti apa? Nah itu kemarin karena ya saya awalnya baru mengetahui anak tersebut, kemudian saya kurang menyiapkan pembelajaran yang emang melayani kebutuhannya dia. Nah jadinya interaksi dia dan saya juga kurang bagus, sehingga saya pikir itu baru 60-70. Tapi kedepannya Pak, setelah saya tahu nih Pak kondisi anak-anak tersebut, kemudian saya menyiapkan metode model pendekatan yang berbeda Pak, saya pikir bisa Pak sampai 80-90. Saya yakin, saya optimis saya bisa Pak, insya Allah Pak. Wah luar biasa, semangat ya, patut diacungin jempol Pak. Berarti Pak Eko punya satu strategi nih Pak nanti ke depan ya. Nah bisa cerita nih Pak, Pak Eko tadi optimis bisa sampai angka 80-90 nih, saya ingin dengar nih Pak Eko. Angka 90 berarti Pak Eko punya gagasan, cerita atau strategi khusus, bisa disampaikan nggak Pak? Kira-kira seperti apa? Kemarin kan Pak, saya sempat nanya-nanya tuh Pak, baik. Pak teman-temannya, ke wali kelasnya gitu kan. Ini anak ini hobinya apa Pak? Ternyata hobinya itu menyanyi Pak. Nah saya jadi terpikir Pak, khusus yang untuk ini nih Pak, untuk anak ini Pak, saya membuat nanti pembelajaran saya mungkin lebih untuk dia itu lebih yang ke auditori Pak ya. Auditori. Jadi kesempatan, jadi dia kan nggak, saya harus paksa untuk mengerjakan soal ekonomi dengan angka-angka Pak, dia bisa kok sambil bernyanyi atau apa, bisa Pak, nanti saya sesuaikan Pak, lembar kerja saya sesuaikan Pak, jadi biar dia juga merasa terlibat, merasa diperhatikan, juga merasa ada bimbingan dari saya, itu Pak yang soal yang saya lakukan Pak. Berarti Pak Eko sudah mau menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi nih Pak ya, dengan konsep strategi mengajar tadi, dengan dia punya keterampilan menyanyi ya, mungkin Pak Eko sekali memberikan kesempatan itu ya Pak Eko. Ya itu justru itu Pak yang ingin saya kembangkan, dengan kemampuan dasarnya dia itu yang saya mau optimalkan. Ya kan namanya anak itu kan tumbuh dengan kodrat zaman dan kodrat itu ya Pak ya, alam ya Pak ya. Betul. Itu yang saya akan kembangkan Pak. Adakah solusi-solusi lain Pak Eko untuk membantu anak ini supaya mungkin ya tidak terlalu tertinggal sekali dalam proses pembelajaran Pak? Ya itunya Pak, mungkin saya lebih mengingatkan ke lembar kerjanya ya Pak ya. Jadi lembar kerjanya itu yang nggak terlalu rumit Pak ya, simpel saja. Disederhanakan ya Pak. Disederhanakan, namun dia bisa menjawab dari materi tersebut. Kemudian tadi kan karena dia auditori ya, nanti saya sisipkan konsep-konsep bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu dalam bentuk membuat jingle, mungkin membuat lagu, tapi masih hubungan dengan pelajaran yang saya lakukan seperti itu Pak. Itu memungkinkan Pak ya, anak itu belajar membuat teknik-teknik membuat lagu, membuat itu, anak itu masih mampu membuat itu. Nah itu saya yakin Pak, karena kemarin pas lihat upacara bendera, dia anak paduan suara juga Pak. Mungkin nih kelebihannya di situ Pak. Biar dia senang, nyaman,
dia sambil apa namanya bernyanyi, ya saya mengerjakan pelajaran saya. Itu harapan saya seperti itu. Berarti Pak Eko sudah punya konsep nih, saya lihat ya Pak. Mungkin dari pembelajaran berdiferensiasi, Pak Eko akan coba menggali potensi bernyanyinya, membuat satu lembar kerja yang lebih sederhana supaya capaian nilainya agak lebih baik ya Pak ke depannya, dengan target-target pencapaian yang Pak Eko sudah bikin berbeda ya dengan anak-anak yang lain. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak, seperti itu Pak. Oh, betul-betul. Itu yang harus saya rencanakan seperti itu Pak. Mungkin Pak Eko punya strategi lain Pak, karena saya rasa mungkin anak ABK ini butuh keterlibatan secara khusus ya Pak. Saya rasa mungkin nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin adakah orang-orang yang bisa Pak Eko libatkan nanti untuk membantu anak ini supaya lebih termotivasi belajar? Nah, betul sekali Pak Hadi. Nah, saya itu rencananya itu Pak. Saya mau ketemu juga sama orang tuanya Pak. Bagaimana sih kesehariannya di rumah Pak? Ya, identifikasi lah. Tapi kan dia juga punya wali kelas Pak. Saya ditemani wali kelas dan guru BK Pak. Jadi biar bersama-sama kita mengidentifikasi kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, dan itu yang akan kita gunakan sebagai aset Pak buat dia belajar ke depannya seperti itu Pak. Oh, baik. Berarti prosesnya sudah direncanakan Pak Eko dengan baik nih ya Pak ya. Kalau Pak Eko gambaran dari rencana pembelajarannya, mungkin sudah punya konsep pelaksanaan timeline ya Pak. Kapan nih kira-kira mau melakukan eksekusi aktivitas tadi yang Pak Eko sudah jabarkan? Oke, mungkin kalau untuk pembelajaran sudah saya mulai beberapa hari yang baru kemarin Pak saya coba mulai ya Pak. Tapi akan lebih intens lagi nanti ya minggu depan Pak, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhannya anak tersebut. Dan untuk memanggil orang tuanya dengan pertemuan wali kelas, saya ingin sih cepat Pak. Mudah-mudahan lusa depan saya sudah bisa ketemu Pak. Saya ketemu wali kelasnya Pak, seperti itu. Baik. Tadi Pak Eko mengatakan ada satu upaya ya dengan melibatkan orang tua ya Pak. Apakah komitmen ini mungkin sudah melibatkan pihak-pihak tenaga kesehatan atau psikolog atau apa yang bisa memberikan dukungan Pak? Nah, kan kalau misalkan saya sudah bicara sama orang tua kan nanti kelihatan Pak. Bagaimana peran orang tua di situ. Apakah dengan psikolog sudah ada konsultasinya atau surat dokter segala macam, itu kan udah komitmen orang tua dengan sekolah Pak. Dan mudah-mudahan hal ini bisa memajukan perkembangan anak tersebut Pak. Baik. Kan anak kan aset ya Pak ya, yang sama-sama harus kita jaga Pak, kita kembangkan seperti itu Pak. Oh iya. Komitmen ini juga sama ya Pak, disepakati oleh pihak sekolah barangkali ya, untuk tetap melaksanakan pembelajaran terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Betul seperti itu ya Pak? Betul. Karena di DKI kan Pak sudah PPDB yang mungkin keempat atau kelima gitu kan, bahwa anak kebutuhan khusus itu bisa dimasukkan di sekolah negeri Pak, dan ada jatahnya kalau nggak salah inklusi itu sekitar 5% kalau nggak salah, seperti itu Pak. Mungkin saya juga ingin tahu nih Pak Eko, ada nggak ukuran keberhasilan nih untuk anak yang seperti ini Pak Eko? Karena Pak Eko akan melaksanakan kegiatan berdiferensiasi, tentunya mengukur ketercapaiannya akan berbeda ya Pak dengan anak yang secara normal belajar. Seperti apa Pak? Betul kan. Minimal dia sudah bisa mengerti C1 Pak, tahapan C1-nya Pak. Bisa aman ya Pak ya? Itu udah luar biasa sekali Pak. Apalagi kalau misalkan dia kembangkan dengan kemampuan dia di nyanyi tersebut Pak. Ya, saya pikir itu udah sama lah Pak. Saya juga nggak bisa beda-bedakan kan. Kemampuan anak kan beda-beda, prosesnya itu udah baik. Oke Pak Eko, ini luar biasa percakapan kita, sudah mendapatkan satu konsep ya. Saya juga mendengar Pak Eko sudah punya beberapa solusi. Mungkin dari percakapan awal sampai akhir, apa nih kesimpulan yang bisa Pak Eko sampaikan kepada kami Pak terkait dengan tadi? Wah, terima kasih nih, dengan kegiatan pada hari ini saya merasa lega ya Pak, bisa bercerita dengan Bapak ya, sehingga tadi saya bingung tuh hambatan-hambatan yang ada dalam diri saya, terutama bagaimana nih memecahkan masalah untuk mengajar anak tersebut. Itu alhamdulillah pelan-pelan sudah terbuka itu hambatannya, dan saya lebih semangat Pak. Ya, makanya untuk bagaimana saya bisa mengembangkan anak tersebut Pak, kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesediaan waktunya, luar biasa. Saya menunggu nanti Pak hasil inovasi, hasil bentuk Pak Eko melakukan manuver-manuver terhadap ini, dan mudah-mudahan ya doa dan harapan kita bersama, anak didik kita semua, baik yang mungkin terklasifikasi dalam normal atau yang ABK, bisa mencapai ya, tujuan dan harapan orang tuanya juga ke depan. Sebagai guru yang hebat, luar biasa, saya cukup apresiasi terhadap Bapak yang lakukan Pak.
Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatan dan kehadiran kebersamaan kita bersama ini. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat ya Pak Eko dalam Sama-sama. melaksanakan sehari-hari. Sama-sama Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Sampai jumpa lagi Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hadi. Bagaimana Pak kemarin sudah praktek kucingnya dengan Pak Eko, Pak? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Pak Eko, Bu. Ya, 10-15 menit memberikan beliau pencerahan lumayan. Iya, Pak. Apakah sudah ada tercapai rubrik penilaian yang diinginkan Pak Hadi kemarin itu yang sudah diceritakan sebelumnya, Pak? Sudah tercapai belum, Pak? Itu, Pak. Iya, rubrik. Baik. Dari rubrik penilaian yang saya coba harapkan dan kompetensi yang saya coba amati ya Bu terhadap Pak Eko ini, saya menilai memang ini sudah ada cukup memperoleh satu perkembangan yang sangat baik dan cukup signifikan ya Bu. Dimana pemitraan kami sebagai teman sejawat cukup terbangun dengan baik, terus lalu proses penyampaian segala macam keluhan, hambatan bisa beliau ungkapkan dengan cukup lugas. Permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi juga memperoleh satu titik di mana beliau memang mengharapkan ya Bu adanya satu problem solving terhadap masalah yang beliau hadapi, dan mampu juga beliau mengukur ketercapaian apa yang akan diupayakan dengan berbagai macam strategi, cara, dan mungkin teknik-teknik yang sudah beliau pikirkan dengan memaksimalkan potensi dan melibatkan ya orang tua kebetulan dengan segala macam bentuk. Karena memang Pak Eko ini cukup, menurut saya cukup unik ya Bu menghadapi siswa ABK yang memang memiliki kelemahan dalam proses belajar yang lambat gitu ya Bu. Sehingga dukungan-dukungan terhadap pihak-pihak lain tentunya menjadi satu upaya beliau juga ya untuk menjadi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Seperti itu ya. Gitu ya Pak. Permasalahannya dengan adanya anak ABK tadi ya Pak ya. Betul Ibu. Iya. Terus itu sudah tercapai secara spesifiknya bagaimana Pak tercapainya menurut Bapak tadi? Secara spesifik saya melihat pengembangan Pak Eko dalam kegiatan perencanaan sudah cukup baik ya Bu. Lalu saya juga tadi sudah melihat bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ternyata mampu mengungkapkan atau mengurai hal-hal yang beliau ingin laksanakan di dalam pembelajaran ke depan. Karena tadi beliau juga mengungkapkan misalnya capaiannya baru sekitar 60-70% gitu ya Bu terhadap anak ini pembelajarannya. Beliau berupaya untuk sampai target 90% dan ternyata memang dengan berbagai macam strategi akan beliau laksanakan, dan saya melihat ini sudah terlaksana gitu ya Bu, karena memang pada saat dipantau di kegiatan pembelajaran pada saat observasi ternyata memang menemui Bu hasil-hasil yang cukup signifikan perubahan terhadap si anak gitu. Oh gitu Pak. Nah untuk tadi ketercapaiannya ya Pak ya, sudah ya Pak, sudah tercapai Pak, sudah bagus Pak. Alhamdulillah, iya Bu, sudah cukup bagus. Terus apakah sudah tercapai juga untuk indikator-indikatornya yang diinginkan tadi Pak? Ya, indikator ketercapaian yang tadi saya ungkapkan waktu beberapa hari lalu dengan Bu Indri itu ya Bu, setelah kita waktu di praobservasi itu, memang itu Bu Indri, Pak Eko ini cukup mahir ya dalam melakukan kegiatan eksplorasi terhadap kemampuan anak dan cukup peka ya terhadap siswa. Jadi saya lihat bagaimana beliau menghadapi masalah dan mencari solusinya. Tepat sekali Bu, dia melakukan beberapa teknik itu ya, diantaranya mungkin dia ya akan melakukan pendekatan dengan kepada siswa lebih persuasif, juga menyediakan satu penilaian yang lebih sederhana Bu gitu. Ya mungkin pendampingan lain yang akan beliau laksanakan secara lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak ya. Itu tadi sudah ya Pak indikatornya, ketercapaiannya sudah semua ya Pak ya. Sudah baik ya dari Pak Eko-nya juga sudah mengutarakan semuanya Pak ya. Iya betul Bu, potensi-potensinya sudah kita lihat dan rasanya memang Pak Eko mampu lah secara berkala mungkin melakukan perbaikan-perbaikan yang kedepannya mungkin ya anak ini bisa terbantu lah insya Allah dengan cara Pak Eko mengajar. Oh iya Pak. Selanjutnya nih Pak.
harapan untuk kompetensi yang dicapai ke depannya bagaimana tadi Pak? Untuk Pak Eko tadi ceritanya Pak. Baik, Ibu. Ya, ya tentunya kita sama-sama berharap ya Bu ya kalau terkait dengan kegiatan proses penggalian eksplorasi terhadap permasalahan ya tentunya setiap orang kita melakukan coaching ini tentunya memang memberikan dampak positif di mana seseorang bisa mampu menemukan gitu ya dengan potensi yang dia miliki di sekitarnya, tapi kadang belum tergambar aja Bu kalau belum didiskusikan gitu. Makanya chemistry antara berdua gitu ya harus sama-sama terjalin dengan baik gitu ya, sehingga nanti perencanaan kapan mau dilaksanakan, siapa yang mau dilibatkan, terus juga melihat gambaran-gambaran realnya seperti apa, tentunya sudah akan tergambar karena seseorang manakala mungkin dihadapkan pada suatu permasalahan terus kita buntu menemukan suatu, menceritakan itu akan dengan sendirinya akan mengalir gitu ya Bu, sehingga nanti harapan saya ke depan ya tentunya ditemukanlah satu teknik-teknik tertentu yang dicapai atau diupayakan oleh seorang guru menjadi satu bentuk penyelesaian masalah ya, karena itulah pendidikan, merubah sesuatu dari yang mungkin tidak bisa menjadi bisa gitu Bu ya, dari yang kaku menjadi lebih luas lagi gitu, sehingga akan ada progres di dalam pelaksanaannya begitu Bu. Pak ya, tadi sudah diutarakan semua ya Pak ya, berarti ketercapaian nanti inginnya seperti apa ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu untuk siapa aja yang mendukung Pak agar semua itu tercapai keinginannya Pak Eko tadi dalam pembelajaran Pak? Ya, baik. Kalau saya amati, ya karena saya mengarahkan sejawat ya, Bu. Mungkin untuk yang membantu beliau, karena ini fokus kepada anak berkebutuhan khusus, ya selain orang tua wali, saya rasa mungkin nanti Pak Eko juga akan melibatkan pihak-pihak lain di sekolah ya, Bu. Di antaranya mungkin wali kelas si anak ini, mungkin guru bimbingan konselingnya yang akan melakukan motivasi lebih kuat. Dan yang paling penting adalah support ya dari kepala sekolah gitu ya, tentunya untuk mewadahi bagaimana proses pembelajaran di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus benar-benar terfasilitasi dengan baik, sehingga ya berjalannya tidak akan bisa sama ya Bu ya, anak yang normal dengan yang ABK ya. Iya, Maka Pak. dengan begitu harapan kita bersama akan sama dengan visi yang sama. Iya. Bagus, iya Pak, betul Pak. Berarti sudah Pak Eko sudah menemukan ya Pak ya, sudah menemukan solusinya, Betul Ibu, terus iya. siapa saja yang akan membantunya nanti, terus kapan dilaksanakannya juga sudah ada ya Pak ya? Sudah Bu, ya. Kalau dia katanya Iya. siap-siap minggu depan. Baik Pak, semuanya sudah bagus ya Pak ya, sudah dengan inovasi-inovasi Pak Eko yang tadi sebutkan tadi ya Pak ya. Nah, baik Pak, kayaknya sudah cukup ya Pak ya. Baik. Baru Pak Hadinya sudah memberikan coach-nya dengan Pak Eko, dan semua Pak Eko sudah menemukan solusinya. Terima kasih Pak Hadi untuk hari ini. Kapan-kapan nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh Ibu, ya silakan. Ada waktu ya Pak ya. Ya. Baik Pak Hadi, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.